Masih di dalam pembahasan adab bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bahas kemarin dan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebaik-baik sahabat bagi kita sekalian, orang-orang yang beriman kepadanya, yang tidak pernah jauh dari kita terkecuali kita yang menjauhkan diri darinya, yang senantiasa selalu ada untuk kita terkecuali kita yang menghilangkannya dari diri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan apa yang diinginkan dan yang dimunajatkan oleh kita seorang hamba yang beriman kepadanya. Maka dari itu penting bagi kita sekalian untuk mengetahui bagaimana adab kita ketika kita memiliki kepentingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin munajat yang kita panjatkan itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitab Al-Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali ini. insyaallah Allah berikan pemahaman kepada kita sekalian sehingga apa yang kita munajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, berkata musannif bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Al-Qudsi bersabda, berfirman, ana jalisun man dzakarani, aku adalah teman duduk bagi orang yang mengingat kepadaku, kata Allah. Selagi kita ingat kepada Allah dan berupaya memaksimalkan agar kita senantiasa ingat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya di saat kita ingat kepadanya, dia ingat kepada kita. Di saat kita punya hati membutuhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah dengan sigap untuk cepat mendatangi hati hamba-hambanya tersebut. Dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan seperti ini adalah mereka yang diberikan pemahaman di dalam hatinya, manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk hamba tersebut kebaikan-kebaikan dan kemuliaan, baik di dunia hingga di akhirat. Yang berkaitan dengan urusan dunia sekalipun bisa mengangkat derajat dan memuliakannya di sisi Allah, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Dan selayaknya bagi kita orang yang beriman memahami daripada dan bagaimana menjaga hubungan dan adab-adab kita saat kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting ya, sangat penting perihal ilmu itu bisa didapatkan melalui kitab-kitab yang kita pelajari, tapi untuk bab adab tidak akan bisa kita dapatkan terkecuali kita mendapatkannya itu dari mereka guru-guru kita yang kita lihat dengan mata kepala kita, lalu kita mempraktekkannya di dalam keseharian kita. Apalagi kalau berkaitan dengan
adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita akui, tidak bisa kita untuk mengingkarinya, dari semua yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak yang kita balas adalah perihal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keluar daripada etika seorang yang beriman kepada Allah, lebih bisa dikatakan bahwasannya hamba tersebut telah su'ul adab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau seandainya manusia tersebut tidak pernah merasakan kekurangan di dalam memaksimalkan nilai-nilai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik terhadap perintah yang diwajibkan ataupun perkara yang disunnahkan melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus dihilangkan, ya, pemikiran dan kata-kata yang terlintas di dalam benak kita, ya, bahwasanya kita telah memberikan yang terbaik, yang maksimal, yang terhebat dari semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tidak sama sekali, ya, jika dibandingkan dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ya, dan terhadap balasan dari kita dari sedikit yang diperintahkan olehnya mungkin jauh daripada sesuatu dari perkara tersebut benar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran terkadang ada orang yang berbuat baik di dalam amal ibadahnya terlintas ingin mendapatkan sanjungan dari orang di sekitar, suka untuk mendapatkan pujian dari orang yang ada di sekitarnya, ya. Lantas bagaimana kita mau mengatakan pada diri kita bahwasanya aku di dalam ibadahku dan perintah yang telah diwajibkan atasku telah aku berikan secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lihat Allah berkata di dalam hadis qudsi, ana indal munkassirati qulubuhum min ajli, aku berada bersama mereka yang hatinya sedih karenaku. Apa maksudnya sedih karena Allah? Apa maksudnya Allah bersama hati hamba-hambanya yang sedih karena dia? Apakah Allah itu memiliki sifat yang jahat sehingga apa yang didatangkannya, yang diharuskannya kepada kita membuat kita sedih hati? Lah, apa semua yang ditekankan dan diwajibkan olehnya kepada kita itu satu paksaan sehingga membuat kita berat untuk menerimanya, lantas hati kita bersedih terhadap apa yang diberikan dan didatangkan oleh Allah? Nah, tapi maksud daripada Allah bersama hambanya yang bersedih hatinya karena aku adalah hamba tersebut tidak mampu ketika dia memiliki pemikiran bahwa dia tidak mampu
untuk memberikan secara maksimal, secara total dari berbagai macam bentuk atau perkara yang Allah berikan kepada hamba tersebut, dia lakukan penuh dengan banyak kekurangan. Ini maksud daripada aku, kata Allah, bersama hambaku yang bersedih hatinya karena aku. Kita harus sedih bahwasannya kita belum mampu untuk memberikan kepada Allah dari ketaatan-ketaatan yang diwajibkan atau yang disunnahkan kepada kita itu secara total dan maksimal. Nah, ini mesti kita sedih. Ya. Ini yang harus kita jadikan sesalan. Ya Allah, aku belum mampu untuk memberikan secara maksimal apa yang Kau perintahkan kepadaku. Ya Allah, aku belum bisa maksimal di dalam menjadikan diriku anak yang berbakti kepada kedua orang tuaku atas perintahmu untuk aku berbakti. Ya Allah, aku belum mampu untuk memaksimalkan ketaatan yang Kau wajibkan atau yang Kau sunnahkan kepadaku. Hingga saat ini lebih banyak kekurangannya, ya, tapi terlintas di dalam benakku sudah banyak kelebihan yang Kuberikan. Orang yang seperti itu pola pikirnya, artinya perasaannya sedih karena dia tidak bisa memaksimalkan ketaatannya kepada Allah, maka saat itu hamba tersebut sedang bermesraan dengan Allah. Dia sedang melakukan hubungan yang romantis dengan Allah. Dia sedang bercinta dengan Allah. Kenapa? Karena kesedihan di dalam hatinya terhadap apa yang mestinya dia lakukan secara maksimal belum bisa dilakukan secara maksimal. Ya. Itulah kadang kita terlintas di dalam diri kita, manakala ibu atau bapak kita sudah meninggal dunia, ya, lalu teringat di hari-hari yang saat kita ada, lalu orang tua kita bersuara, dia punya satu hajat tapi belum kita berikan, belum kita kasihkan itu keinginan orang tua kita, padahal kita mampu. Kemudian mereka meninggal, memori itu dikembalikan sama Allah, ingatan tersebut, maka timbullah rasa sedih di dalam hati si anak ini. Kalau dia teringat, coba orang tuaku masih hidup, saat itu aku mampu dan mereka bersuara pengen, tapi aku tidak memberikannya. Sekarang udah tidak ada orang tuaku. Nah, rasa sedih yang seperti inilah, ya, kalau itu ada di dalam diri setiap hamba terhadap hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka detik itu dia bersama Allah. Saat itu Allah bersama si hamba ini tadi. Kenapa? Karena dia memiliki di dalam batinnya, di dalam jiwanya makna penuh dengan kekurangan terhadap apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dipinta oleh Allah, ya, baik itu dari perkara yang wajib atau perkara yang disunnahkan melalui Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sosok orang yang beriman, yang benar-benar ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam imannya. Lalu Al-Imamul Ghazali mengatakan, apabila engkau betul-betul mengenali Allah, niscaya engkau akan menjadikannya sebagai sahabat. Ya. Kita manusia ini tidak bisa
mengenal Allah sebelum kita mengenal siapa diri kita sendiri. Ya. Maka kenali dulu diri kita, ya, siapa diri kita, ya, dari apa terbentuknya kita, melalui proses apa Allah menciptakan kita. Baru kita setelah mengenali diri kita akan kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sudah kenal dengan Allah, dia akan lupakan yang selain Allah. Dia akan lupakan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Semua yang di dunia ini melalaikan seorang hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu musibah dan fitnah bagi dirinya, untuk dirinya. Semua apapun yang ada di dunia ini yang melalaikan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu musibah, itu fitnah untuk dirinya sendiri. Dia belum sampai kepada satu kedudukan yang mana sebaik-baik sahabat bagi dirinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau itu sudah bisa dirasakan, dia tidak akan butuh kepada orang lain, ya. Dia tidak akan butuh kepada siapapun daripada makhluk yang ada di sekitarnya, ya. Seorang raja, ya, seorang raja yang kaya raya, yang memiliki semua yang dia inginkan dari perkara dunia, datang ke Masjidil Haram ketika mendengar salah satu seorang wali min auliyaillah, ya, kalau tidak salah itu namanya Abdullah bin Mubarak, ya, melakukan ibadah haji, didatangi oleh raja di masa itu, lalu mendapatkan Abdullah bin Mubarak sedang menghadap Ka'bah dan mendirikan sholat. Si raja ini mendekat menunggu selesainya Abdullah bin Mubarak dari sholatnya, duduk di belakangnya. Selesai sholat, mendekat ini sang raja ini dan bertanya, mengucapkan salam, lalu berkata, "Ya Abdullah, apa yang kau butuhkan aku akan penuhi. Kau pengen apa, nanti ku beri," gitu. Setelah mendengarkan lontaran pertanyaan seperti itu, dijawab sama Abdullah, "Untuk urusan dunia atau urusan akhirat?" Urusan dunia. Kalau urusan akhirat, aneh nggak bisa. Bilang Abdullah, "Jangan saat aku berada di dalam rumah Allah engkau menawarkan sesuatu kepadaku. Aku malu kepada sahibul baitnya, ya. Kalau aku berada di dalam rumah Allah, jangan tawarkan aku apapun. Aku malu kepada pemilik rumah ini," kata. Ya. Tunggu di luar. Akhirnya dia melanjutkan ibadah. Ini orang nunggu di luar ramai pengawal-pengawalnya. Selesai, keluar Abdullah dari Masjidil Haram, didatangin lagi, diulangi pertanyaan yang sama. "Ya Abdullah, apa yang bisa aku bantukan, apa yang kau inginkan? Aku akan penuhi, aku akan berikan." Ya. Dia balik tanya lagi, "Untuk urusan dunia atau akhirat?" Untuk urusan dunia tentunya, kalau akhirat Anda tidak punya wewenang. Kalau untuk urusan dunia, aku malu minta kepada selain Dia yang menciptakan dunia. Ya apapun lah minta, kata si raja ini tadi, ya, apapun. Kalau begitu, jamin aku bisa selamat melewati Shiratal Mustaqim. Kalau itu Anda nggak bisa. Kalau begitu, berikan jaminan aku bisa masuk ke dalam surga. Apalagi seperti itu. Kalau begitu,
jaminkan, beri aku sesuatu yang bisa menyelamatkan imanku saat aku meninggalkan dunia. Tidak ada yang bisa memberikan, aku pun tidak bisa memberikan. Kalau engkau tidak bisa memberikan hal seperti itu yang engkau minta, maka jangan pernah engkau menawarkan permintaan atau pemberian kepada hamba-hamba Allah. Maknanya bagaimana? Ini orang udah nggak ada lagi di dalam hatinya, jiwanya, ya, sahabat sebaik-baik teman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan di sini, apabila betul-betul mengenali Allah, engkau akan menjadikan dia sahabat. Dan ketika engkau menjadikan Allah sahabat, engkau akan meninggalkan yang lainnya. Enggak butuh lagi udah kepada selain Allah. Karena apa? Karena dia udah mendapatkan sebaik-baik sahabat. Yang namanya sahabat itu tidak mungkin ketika ada temannya, sahabatnya itu butuh bantuan tidak ditolong, itu nggak mungkin. Maka itulah arti sahabat, sahib. Ya, sahib itu diambil dari kata sahab. Ketika kita butuh sesuatu, ini orang cepat langsung membantu. Ya. Makanya kalimat sahabat itu memiliki nilai yang spesial antara satu dengan yang lain. Ya. Bahkan untuk sahabat ini orang berani mengorbankan dirinya sendiri. Artinya biar anak nggak dapat, yang penting sahabatku dapat. Ya, biar aku tidak dapat, yang penting dia dapat. Artinya dia isar adanya apa namanya ya, isar itu lebih mementingkan orang lain walaupun dia yang rugi. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Wa yu'thiruna, dia memberikan, ya, apa yang orang lain butuhkan, walaupun yang dia berikan padahal dia butuh kepada itu, tapi dia lebih mementingkan kepada yang lain. Ya. Ini makna sahabat. Ya. Begitulah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka yang satu generasi, yang satu zaman dengan Nabi dinamakan apa? As-sahabah. Sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat fulan. Karena makna sahabat itu memiliki level yang tinggi. Ya. Dia berani mengorbankan untuk orang lain walaupun itu merugikan dirinya, selagi tidak memiliki mudarat untuk dirinya. Ya, contohnya bagaimana? Ada orang butuh makan yang dia sendiri kelaparan. Wah, dia sendiri udah berhari-hari nggak makan. Wah, ini orang sudah betul-betul tinggal beberapa kali hembusan nafas saja kalau dia tidak makan dan minum. Kemudian ada orang yang butuh juga makan dan minum. Ya. Kalau diberikan, dia yang mati. Ya. Nah, ini namanya hal muttor. Ya. Keadaan darurat yang dia harus mementingkan dirinya terlebih dahulu, baru orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau tidak membahayakan bagi jiwanya, nyawanya, kehidupannya, lalu dia pentingkan kepada orang yang ada di sekitarnya, nah ini orang mengerti makna sahabat. Ya, dia mengerti makna sahabat. Ya. Karena itulah yang dilakukan oleh mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam ketika datang seorang kepada Nabi, tamulah namanya, tamunya Rasulullah, tapi Rasulullah saat itu tidak ada yang bisa dihidangkan, tidak ada yang bisa disajikan, dapur rumah beliau tidak nyala kompor dan api untuk masak.
Lantas Nabi bertanya kepada sebagian sahabat, adakah yang bisa diantara kalian menjamu tamuku? Maka satu dari sahabat mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah, aku yang akan menjamu tamumu. Dibawa ke rumah, menginap di rumahnya. Wah, bilang sama istrinya, ada tamunya Rasulullah bermalam di tempat kita, siapkan makan malam. Pas ngomong seperti itu sang suami, istrinya sejenak terdiam. Kenapa? Kata suaminya, malam ini nggak ada makanan kecuali tersisa untuk anak kita. Masya Allah ya. Makanan yang ada di dapur rumah kita ini untukku dan untukmu tidak cukup, cuma cukup untuk 2 anak kita makan malam ini. Lantas bagaimana? Kata sang suami, udah nggak apa-apa. Kata istrinya, udah nggak apa-apa, jadikan makanan untuk anak kita malam ini buat tamunya Rasulullah. Cepet tidurin anak kita ya, biar dia tidur jadi tidak kelaparan ya. Mudah-mudahan besok nanti ada rizkinya. Tidurin anak kita biar tidak kelaparan terlebih, artinya rasa lapar mendahului daripada tidurnya. Ditidurin anaknya. Kemudian antara dapur sama ruang tamu itu kalau disekat pakai kain saja. Kalau kemudian ada api kayak lilin gitu, lampu penerang ruangan. Siapkan piring sama peralatan makan di tempat kita, dan makanan anak kita kasihkan tamunya Nabi ya. Kemudian sudah disajikan, silahkan kata sahibul bait, makanlah kalian, kami makan di belakang, aku makan sama istriku di dalam ya. Masuk mereka pura-pura seperti orang makan, karena dari layar kain tadi itu kelihatan bayangannya ya. Bayangan di balik kain itu kelihatan. Jadi ini suami istri pura-pura makan padahal piring kosong ya. Dilihat sama tamu, oh mereka lagi makan juga, ayo bismillah kita makan. Makanlah kenyang, ini tamu istirahat malam ya. Sahibul bait agak makan sama sekali. Anaknya ditidurin cepet. Tapi ini bukan dikatakan halatul mutor, yang kalau tidak makan malam itu mati mereka keluarga. Tidak sampai ke level itu ya. Mereka masih bisa bertahan untuk besok ya, dan mencari apa yang bisa dimakan untuk mengenyangkan rasa laparnya, mengganjal rasa lapar. Makanlah ini tamu, istirahat. Besoknya di masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tindakan 2 sahabatnya ini sama istrinya ya, dengan pujian langsung dari Allah Ta'ala ya. Dan pujian dari Allah itu melekat ila yaumil qiyamah ya. Saat itu dilakukan tindakan tersebut oleh sahibul bait untuk memuliakan tamunya Nabi ini, itu Allah langsung turunkan ayat Al-Quran. Langsung Al-Quran yang menurunkan memuji tindakan dan perbuatan sahabat Nabi ini di dalam memuliakan tamunya Rasul alaihi salatu wasallam ya. Biqauli ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain dari atas diri mereka walaupun diri mereka itu dalam keadaan susah. Yang penting orang lain ya bahagia dulu, tenang dulu, terganjal dulu perutnya lapar, karena ini musafir, tamu yang datang dari jarak jauh. Nabi tidak mampu untuk saat itu memuliakan karena beberapa hari tidak dapur Rasul rumah Nabi tidak nyala kompornya, maka Nabi menawarkan kepada sahabat, nggak taunya di rumah sahabat cuma tinggal sisa makanan buat anaknya. Akhirnya mereka satu rumah itu, suami, istri dan 2 anaknya kagak makan, puasa malam ya, nggak makan malam sama sekali, lantaran memuliakan tamu Nabi dan mengenyangkan tamunya Nabi. Tapi perbuatan mereka terpuji di mata Allah, dan Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim ya.
Wahakata, dan seperti itu, ya. Orang yang menjadikan Allah sahabat dan Allah menjadikan hamba tersebut sahabat untuknya, maka dia tidak butuh kepada selain Allah. Jika engkau tak mampu melaksanakan hal itu, artinya kita menjadikan Allah sahabat kita tidak mampu setiap hari, ya, setiap waktu 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam, maka ya, engkau harus menyediakan waktu. Artinya kita ini dididik, dibimbing, diarahkan sama Imam Ghazali, jadikan Allah itu setiap waktu sahabat untukmu. Kalau engkau tidak mampu, sisihkan waktu, jangan lost sama sekali, gitu nah. Ya, jangan lost sama sekali. Kita sesama manusia saja tidak mungkin berkomunikasi 24 jam. Kita bersahabat sama orang yang ada di sekitar kita tidak mungkin 24 jam. Tapi kalau sama Allah mesti seperti itu. Ya. Aduh, susah banget, bagaimana caranya? Nggak bisa, ya udah sisihkan waktu, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Ya. Dengan menertibkan sedikit waktu, misalnya apa? Perputaran sholat 5 waktu, ya, jaga sholat 5 waktu berjamaah, baik itu di masjid ataupun bersama anak dan istri di rumah misalnya tadi. Nah, ini kita telah menyisihkan sebagian waktu kita menjalin persahabatan dengan Allah. Kemudian tilawatul Quran, misal dengan berbagai macam bentuk aurat, zikir, wirid, sholawat ala Nabi, sholawat kepada Rasulullah. Ya, ini adalah cara kita untuk menyisihkan waktu, membagi, ya, di siang hari, kemudian di malam hari, terlebih di akhir malam, ya, terlebih di waktu akhir malam, di saat orang lagi senyaman-nyamannya tidur, ini orang bangun, dia munajat sama Allah. Ya. Ini adalah suatu tindakan yang sangat baik, ya, proses namanya untuk kita mendapatkan persahabatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh lost sama sekali. Jangan sampai ketika kita butuh baru kita datang kepada Allah, ketika kita susah baru kita panggil namanya, ya. Ketika kita menginginkan sesuatu baru kita sebut namanya, baru kita ketuk pintu rahmat Allah. Jangan seperti itu, ya. Bagaimana kita mau menjaga dan menjalin hubungan yang baik dengan Allah kalau ketika kita butuh baru kita datang kepadanya, ya. Sesama manusia saja, ketika kita datang kepada dia dalam keadaan kita butuh sesuatu kepadanya, dan setiap kali butuh datang kepadanya, orang itu akan mengatakan, wah, ini orang kalau lagi butuh aja datang. Ya, paling tidak ada kalimat seperti itu keluar, ini orang kalau lagi butuh aja datang sama aneh. Ya, kalau lagi kagak butuh lupa dia, negur aja nggak pernah. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya. Orang aja nggak mau, nggak enak nilainya seperti itu. Tapi Allah tidak seperti itu, ya. Tapi kita harus tahu diri juga. Jangan kita lagi butuh baru kita datang kepada Allah. Saat kita kagak butuh, hilang gitu. Ya. Sisihkan waktu, atur waktunya, ya, di malam dan di siang hari untuk engkau pergunakan berkholawat, menyendiri dengan Allah, ya, menyendiri, menjauhkan dari kesibukan dunia, menjauhkan dari urusan yang menjauhkan kita dari Allah, walaupun sebentar, ya, walaupun sesaat, 1/4 jam, setengah jam, 1 jam, syukur-syukur ente bisa betah kholawat sama Allah, ya. Ngomong dari hati ke hati sama Allah, duduk ngarap kiblat di atas sejadahmu, bergumam sudah hatimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ngomong sama Allah udah, dialog sama Allah, diskusi sama Allah, minta sama Allah, ya. Tapi rutinin, kalau nggak bisa setiap waktu, ya, ya, sisihkan sebagian waktu. Dan di dalam berkholawat itu dicari sisi nikmat munajatnya, upayakan bisa dapat.
Jangan dalam keadaan misalnya ngantuk ya ngantuk, dipaksain melek, dinikmatin. Jangan diikutin ngantuk tapi tidak ada nikmatnya itu. Akhirnya tertidur dia. Ya, akhirnya dia tertidur. Lagi enak berzikir, ambil sisi nikmatnya. Bagaimana? Dapatkan di dalam hatimu apa yang kau ucapkan itu, yang kau sebut, yang kau ucapkan dari kalimat zikir tersebut bisa menyatu di dalam diri kita. Ya. Minimal tidak pikiran kita kemana-mana saat kita berzikir menyebut namanya. Artinya minimal kepikiran kita tidak kemana-mana. Ya. Yang kita sebut itulah yang ada di otak pikiran kita. Yang kita sucikan dialah yang ada di otak pikiran kita. Yang kita agungkan dialah yang ada di otak dan pikiran kita, bukan selain dia. Ya. Minimal itu yang kita harus dapatkan. Nanti bertahap pelan-pelan itu akan meresap di dalam mendarah daging pada hati kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga hatimu yang akan mengetukmu saat engkau menyebut namanya, engkau berpaling dari ingat kepadanya. Kau punya hatimu akan menyentuhmu sendiri. Ya. Kita lagi zikir sama Allah, kita lagi sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau subhanallah, Allahu akbar, atau sholawat nama Nabi, tapi otak kita kemana? Hatimu akan ngingetin. Jangan kemana-mana pikiranmu ya. Fokus. Nah, dia nanti dari hati sendiri yang akan membimbingnya. Nah, ini berarti dia levelnya udah naik lagi, sudah mendapatkan tahapan-tahapan nikmat beribadah. Al-Imam Al-Ghazali berkenaan dengan hal ini, beliau mengatakan kita harus mengetahui adab menjalin hubungan dengan Allah. Ya, ada sisi adab-adabnya yang beliau katakan di dalam kitabnya ini. Tertulis di sini ada 14 adab menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, itragur ra's wa ghaddut taraf, menundukkan kepala dan menjaga pandangan mata. Ini etika kita ya. Tapi jangan juga nundukkan kepala tidur ya. Nunduk kepala nggak taunya tidur, nggak ada suara gitu. Apalagi kalau dia pengen menyisihkan akhir malam sebelum subuh, jam 3, jam setengah 4 ya, dia sholat 2 rakaat, pegang tasbih, berzikir misalnya ya. Teringat akan adab-adab diantaranya menundukkan kepala, menjaga pandangan mata. Nunduklah kepalanya, tangannya ada tasbih, nak tahu ya nyambung tidur ya, ndak seperti itu ya. Itu harus dilawan. Kalau seandainya dengan menundukkan kepala ente tidur, mending ente congakkan kepalamu ke atas, jadi tidak tidur ya. Oh, nyata bawaannya ngantuk, berdiri zikir dalam keadaan qiyaman wa qu'udan ya, qiyaman wa qu'udan. Nggak bisa duduk ya, berzikirnya berdiri. Oh, nggak kuat nahan ngantuk, bawa jalan sambil berzikir, di rumah memuter-muter sudah. Dapat matamu kering, baru ada duduk lagi, ada kiblat lagi. Ini cuma sarana untuk menghilangkan ngantuknya saja ya. Sama seperti kalau engkau dalam keadaan emosi berdiri, duduk. Kalau masih duduk nggak juga hilang emosi, mutoje tidurin. Nah, kalau orang udah marah emosi tiduran, nggak bisa marah dia. Bagaimana dia mau marah? Ya. Nggak ada orang yang bisa berbuat marah, artinya mau ngapa-ngapain dalam posisi tiduran. Ayo, mana bisa dia mau marah? Ya. Mau marah, mau meluapkan dengan gerakan tubuhnya, mau dia harus berdiri lagi. Jangan tidur. Ya. Nah, kata.
menundukkan kepala, menjaga pandangan mata. Ghaddul basar, kemudian mengkonsentrasikan pikiran. Ini butuh latihan. Ya, konsentrasi itu butuh latihan dan butuh diulang, dipaksakan. Ya. Apa yang kita sebut dari zikir yang kita baca, pahami artinya. Ya. Paham artinya. Kau mau zikir apa? Kita mau berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pahami artinya. Jadi saat lisan kita mengucapkan itu, pikiran kita mengartikan dan memaknai apa yang kita ucapkan. Ya. Beda orang yang tidak bisa memahami makna dan artinya, hanya sebatas nyebut. Nah, ini yang kadang mempengaruhi pikiran. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Betul, memang tiada Tuhan selain Allah, artinya tidak ada yang boleh disembah, ya, kecuali Dia, hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang boleh disembah. Itu maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang boleh disembah. Apapun itu, mau itu bentuknya secara hakikat ataupun majas, gambaran. Apa contoh gambaran? Salah satunya ini gambaran, ini HP ini bisa menjadikan dia secara gambaran Tuhanmu. Contohnya bagaimana? Kau lagi asik dengan Facebookmu, IG-mu, Twitter, apalah. Ya. Kemudian panggilan azan dikumandangkan, panggilan Allah, atau ibu bapakmu memanggilmu. Tetap kau fokus sama ini. Ya. Majasnya, kiasannya, engkau telah mentuhankan itu medsosmu daripada panggilan Allah dan orang tuamu. Bukan artinya dia Tuhan secara hakiki, tapi secara gambarannya, majas yang kau telah mentuhankannya. Allah panggil untuk sholat, kau nantilah, ini ada yang lebih penting. Berarti kita sudah menduakan tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang boleh disembah. Ya. Atau televisi, ya, lagi asik nonton Piala Dunia nih, ya, ini sama ini lagi seru-serunya lagi, tiba-tiba panggilan Allah azan, nantilah masih bisa. Kalimat nanti itu gara-gara si bola kaki ini tadi, sepak bola ini tadi, engkau telah mentuhankan dia secara majas. Lalu bagaimana yang kita ucapkan tiada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah saat kita menyebut nama tersebut, saat kita melantunkan zikir tersebut, ya. Ini harus kita pahami, di antara adabnya harus konsentrasi pikiran. Ya. Lama-kelamaan itu akan menjadi buah yang nikmat dan manis, ya, saat kita menyebut nama Allah. Puncak daripada itu, ya, puncak daripada orang yang menyebut nama Allah dan dalam penuh kenikmatan, jangankan saat dia menyebut, saat dia mendengar nama Allah sudah bergetar dia punya hati, imannya, jiwanya udah bergetar saat mendengarkan nama Allah disebut. Dan itu puncaknya orang-orang yang sudah bisa mendapatkan konsentrasi penuh di dalam jiwanya saat dia bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihimul Qur'an wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman kalau disebut nama Allah bergetar dia punya hati. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Allah mereka bertawakal, berserah diri. Itu puncak daripada
lezatnya munajat kepada Allah. Ya, kan kadang kita mendengar nama Allah, jangankan mendengar nama Allah, ya, ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, lalu kita mendapatkan dalil Al-Quran atau hadis mengatakan wah haram, nggak boleh, cuek aja, ya, peduli amat, bahkan mencari solusi yang lain. Mungkin ada ulama yang sana membolehkan. Loh, bagaimana mau bergetar dia punya hatinya disebut sama hukum Allah aja dianggap remeh, ya, berarti belum dia bisa mendapatkan kenikmatan ibadah dan munajat kepada Allah. Senantiasa diam, tidak terlalu banyak ngoceh mulutnya, ya, dibatasin itu ya, ditandain sampai di situ. Untuk perkara yang tidak penting tidak perlu dibicarakan, ya, apalagi kalau sampai ngomong berbicara melukai perasaan orang, ya. Ini cara untuk kita bisa mendapatkan lezat munajat kepada dan adab daripada munajat kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan pemahaman di dalam hati kita, ya, dan memberikan ke dalam jiwa kita kelezatan nikmat munajat. Jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa ingat kepada Allah dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik sahabat bagi kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adhan.